Saya Kristen ya Bang. Eh, eh, kitab saya Bible. Nah, ini imannya saya ya Bang ya. Monggo Bukan Pak, bukan silahkan, imannya, enggak apa-apa. ya bukan imannya Anda ya. Ini imannya saya ya Bang. Oke. Menurut iman saya, Yesus itu adalah Tuhan Bang, yang menjelma menjadi manusia. Gitu loh Bang. Referensinya Dia mana Pak? Referensinya mana? ada di Yohanes 1 ayat Silakan. 14, dia mati sebagai bentuk pengorbanan untuk menebus dosa manusia, tapi juga bangkit lagi sebagai bukti kemenangan atas maut. Jadi yang mati itu bukan tubuh fisiknya, bukan kelahirannya juga. Oke, yang saya tanyakan Pak, dengan hormat Pak ya, yang saya tanyakan adalah referensinya Pak. Satu contoh, ketika Islam ditanya kenapa Anda mempertuhankan Allah, karena referensinya dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah itu satu. Yang kedua, kul huwallahu ahad. Bahkan secara eksplisit dinyatakan dalam surah At-Toha, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya di situ Allah mengatakan aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Silakan Anda pakai referensi Pak, di mana Anda bisa Ini pakai meyakinkan kepada pakai kami. imannya saya ya Bang, pakai imannya saya bukan imannya Anda ya. Iya betul, saya tidak minta iman saya, tapi minta referensi daripada Bible. Karena Iya, untuk pakai menjelaskan, imannya saya. sabar. Yang menjelaskan Yesus itu Tuhan atau tidak adalah Bible Pak. Tuh. Silahkan. Di Yohanes 13 ayat 13 juga ada. Silakan Terus dibacakan Pak. terus yang kedua, aku nggak seberapa hafal bunyinya. Terus yang kedua, dia itu Tuhan Yesus itu beda daripada manusia pada umumnya. Gitu loh Bang. Makanya imannya saya saya menyebutnya Tuhan Bang. Imannya saya loh Bang, bukan imannya Anda. Silakan dibacakan Pak. Tapi saya ada otoritas nanti untuk memberikan masukan Pak ya. Yohanes 13:13 itu Oke Pak, saya jelaskan Yohanes 13:13 itu Pak, boleh? Boleh Pak, boleh Bang. Di sini dalam Yohanes 13:13, dalam Yohanes 13:13 itu ternyata itu adalah revisian Pak. Ini direvisi pada tahun 2012. Ya, kamu menyebut aku guru dan junjungan. 2010 kami menyebut aku guru dan junjungan. Ya. Di bawahnya kamu menyebut aku guru dan junjungan. Ya. Ternyata aku menyebut guru dan tuan di sini dalam teori ND, teori Sebda, kamu menyebut aku guru dan tuan. Nah, di revisi tahun 2018, kamu menyebut guru dan Tuhan. Ternyata ini adalah revisian. Kita kembali kepada original teks, Pak. Original teksnya adalah kurios. Kita buka dalam Al-Quran Sabda ya, Bible Sabda. Kita rujuk kepada original teksnya, Pak ya. Boleh, Pak? Boleh Bang, boleh Bang. Yohanes 13. Ya. Iya, di sini kita perbesar Pak ya. Di sini Pak, dalam teori Sabda, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, kita buka klik di bawah Pak. Ya, kata Tuhan di sini kita klik.
kita lihat original teksnya. Kenapa sih ini perangkat saya? Lelet bang. Tidak lelet, nggak mau diperbesar tangan. Ternyata mana ini? Ini ternyata terjemahannya Tuhan Pak, kurios Tuhan. Bukan Tuhan Pak, original teksnya adalah kurios. Kurios Pak kan original teksnya. Iya. Ya, kita buka KKBB ke bahasa Indonesia. Kurios itu apa? Ini ternyata arti kurios, krios atau kurios adalah kata Yunani, bahasa Yunani yang lazim diterjemahkan menjadi tuan maupun majikan. Bukan Tuhan, Pak. Tuan maupun majikan. Ternyata memang original teksnya itu di Yohanes 13:13 di situ, engkau menyebut aku guru dan tuan, bukan Tuhan, Pak. Berarti kalau kita ya menggunakan Yohanes 13:13 untuk mempertuhankan Yesus, maka gagal Yesus jadi Tuhan, Pak. Siapa yang bilang bang? Iya kan original teksnya itu kurios, Pak. Di situ kurios. Nah, kurios itu maknanya, artinya kalau kita terjemahkan ternyata Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan di situ pasti original teksnya adalah Theos. Oke, berarti kalau kita merujuk kepada Bible, Pak, Yesus itu adalah utusan. Coba dengar Yohanes 17 nomor 3. Karena di ayat yang lain Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku maka beroleh hidup yang kekal. Maka Yohanes 17 nomor 3 menjelaskan hidup yang kekal itu seperti apa. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam Yohanes 17 nomor 3 ini, Yesus memperkenalkan hidup kekal itu seperti apa. Memperkenalkan Tuhan yang benar itu adalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Yohanes 8:42, aku datang bukan karena kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30 mengatakan, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, penghakimanku adil, sebab apa yang telah aku sampaikan kepada kalian bukanlah dari diriku sendiri, melainkan dari Dialah yang mengutus aku. Apalagi Pak yang mau ditanyakan? Udah bang. Silakan. Itu kan versimu ya bang. Bukan versi saya, itu Bible yang mengatakan. Bukan versi saya, tidak ada otoritas saya Pak untuk menyimpulkan. Sekali lagi, tidak ada otoritas saya untuk menyimpulkan. Yang punya otoritas untuk menyatakan Yesus itu siapa adalah Bible. Iya, ini kan imannya saya bang. Kenapa abang terlalu memaksakan? Saya tidak memaksakan bang. Saya tidak memaksakan. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Bible, Pak. Nah, apapun yang Anda tanyakan tentang Bible, siapa Yesus, apa ajaran Yesus, kemana Yesus, insya Allah dengan ilmu yang saya miliki, hafalan Bible saya, Pak, saya bisa mampu menjawab dengan izin Allah. Ya, ini kan menurut imannya saya ya, Bang ya. Menurut imannya Kristen, Yesus itu adalah Tuhan gitu loh, Bang. Jadi masalahnya buat abang itu apa gitu loh. Kok toh kita kuburan kita masing-masing bang. Bukan sama-sama, kuburan kita masing-masing bang. Oke Pak. Pak dengan hormat Pak, saya sampaikan. Di sini saya tidak memaksakan. Karena dalam ajaran kami pun mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Bahkan Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Di sini adalah room edukasi. Sasaran saya bukan cuma Bapak. Saya hanya memberikan edukasi kepada 365 penonton ini, ya. Biarkan audiens yang menilai agama mana yang paling rasional, yang masuk akal.
Nah, kalau kita jelaskan Yesus itu siapa, ketika kita mengatakan Allah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, coba baca Yohanes 5:30, Pak. Yohanes 5:26. Iya. Di situ dikatakan sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dalam Bilangan 23 nomor 19, di situ dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia bisa berdusta, dan bukan pula anak manusia. Jelas. Di situ dipisahkan. Kami hanya menjelaskan Bible, Pak. Nah, menurut saya, Pak, untuk mengantarkan orang kepada keimanan adalah kitab suci, Pak. Sama seperti saya, Pak. Saya mengimani Allah itu sebagai pencipta karena itu ada dalam Al-Quran. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Di situ dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menuju ke langit dan menciptakan 7 lapis bumi. Dan dalam surah Al-Imran 191 dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Itulah yang membuat iman saya, Pak. Sama kemudian dengan Anda, ketika Anda beriman bahwa Yesus itu Tuhan, tentunya yang menjadi rujukan iman Anda adalah Bible. Nah, ternyata Bible mengajarkan tidak seperti itu. Justru Bible mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Bapa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Kejadian 1 nomor 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi masih kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Jelas, Bible mengajarkan seperti itu. Bahkan Yesus diutus kepada bangsa Israel, Matius 5:17. Apa tujuan Yesus diutus kepada bangsa Israel? Dalam Lukas dalam Lukas 12:29 dikatakan, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan kita itu satu. Jadi bolehkah saya Silakan, bertanya, Bang? Silakan, monggo, Pak. Oke, salam nalar, logika dan akal sehat ya, Bang. Oh, salam lah. Ya, oke. Islam kan agama dari Tuhan langsung ya, Bang ya. Iya, Bang. Semua agama itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Bahkan Al-Quran juga kitab yang sangat sempurna ya, Bang. Sempurna dalam artian menjelaskan sesuatu yang zahir dan batin. Sempurna dalam artian menjelaskan sesuatu hukum-hukum. Bukan sempurna dalam artian seperti buku buku diari. Sempurna dalam artian menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, tentang larangan, tentang penyembahan, tentang penciptaan. Adapun tentang menceritakan tentang kadal masuk gurun, kadal berjalan-jalan di atas air, itu tidak seperti itu. Silahkan bertanya, Pak. Saya tidak pernah membatasi pertanyaan dari Kristen kepada saya. Insya Allah saya menjawab dengan menggunakan data dari Bible dan Al-Quran. Itu aja dulu sih, Bang, pertanyaan saya. Oke ya. Terima kasih, Pak, sudah santun di atas komal saya. Terima kasih. Saya hargai Bapak. Saya menghormati Bapak sebagai sesama manusia. Dan saya menghargai Bapak karena Anda sangat santun.